warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nderek nepangaken Bapak Ibu sekalian, di nama saya Sarjono, tulisannya Sarjana tadi disebut Sarjono saja. Umur 60 tahun, sudah tua, rambut putih, udah waktunya pensiun. Jadi pada kesempatan VL ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukan dua hal yang besar dengan alat yang sangat sederhana yang tadi sudah disinggung dengan nama CMF, komposter multifungsi. Dua hal yang besar itu yang kami sebut, satu adalah menjaga ketahanan pangan. Jadi Bapak Ibu tahu ketahanan pangan adalah vital, merupakan kebutuhan suatu bangsa atau negara. Jadi sejarah bangsa kita menunjukkan bahwa satu pemerintahan bisa bangkrut, bisa runtuh akibat tidak mampu menjaga ketahanan pangan. Nah, sesuai dengan apa yang ada di negara kita didorong untuk menjaga ketahanan pangan secara mandiri, yaitu melalui mengembangkan pertanian di pekarangan kita. Dan ini tidak hanya di Indonesia, hampir di seluruh dunia, di negara berkembang maupun negara maju semua melakukan itu. Dengan demikian kalau kita bisa menjaga mengembangkan pertanian di lahan pekarangan, berarti kita ikut menjaga ketahanan pangan negara kita. Kemudian hal yang kedua adalah dalam rangka menangani atau mengelola limbah terutama limbah rumah tangga. Jadi Bapak Ibu tahu bahwa semua kepala pemerintahan, kepala daerah maupun negara pusing dengan masalah sampah. Bapak Ibu tahu bahwa 60-80% sumber sampah adalah sampah rumah tangga. Jadi Bapak Ibu kalau bisa mengelola sampah rumah tangga secara baik, minimal 50% masalah sampah selesai. Itu yang kami tekankan. Nah, kemudian masuk kembali ke topik kita mengenai alat yang kami perkenalkan adalah komposter multifungsi. Ini barangnya sangat sederhana dan di medsos ini Bapak Ibu bisa menemukan banyak alternatifnya. Jadi alat ini dibuat dari ember bekas. Ini kebetulan ini ember bekas margarin kalau enggak. Jadi isinya di dalam di sini kami jelaskan. Ini ember kita bagi menjadi dua ruangan dengan sekat saringan. Ini saringannya berasal dari tutup ember ini juga, yang kita potong bibirnya, kemudian kita lubangi, kita pasang penahannya menggunakan bibirnya, kita taruh di sampingnya untuk menahan saringan. Kemudian alat ini dilengkapi dengan ada ini pipa PVC yang dilubangi. Ini maksudnya apa? Bahwa alat ini bekerja secara aerobik. Jadi memang bakteri yang dikembangkan di sini adalah bakteri aerobik di situ. Dan dari sisi luar ini bisa dilihat. Ini ada komponen ini tadi yang pertama ini lubang tadi, PVC yang terhubung di dalam untuk memasukkan oksigen ke dalam ruangan ini. Kemudian ada satu alat di sini ada pipa transparan. Ini untuk mengontrol limbah cair tadi yang turun dari limbah padat ke bawah, ke ruangan bawah. Ini kalau sudah penuh maka harus segera dikeluarkan supaya tidak membasahi material organik padat di atasnya. Jadi ada keran untuk memanen limbah cairnya. Ini. Nanti masuk ke bahan yang kita olah adalah limbah rumah tangga. Terutama sasaran kita adalah limbah yang berasal dari dapur, seperti ada sisa-sisa sayuran segar, kemudian ada kulit misal cangklang telur, macam-macam, bisa juga misalkan jeruan ikan bisa dimasukkan di situ. Kemudian untuk limbah dari meja makan antara lain misalkan ada nasi basi, ada kue-kue yang sudah busuk, kemudian ada di situ kulit buah-buahan, semuanya bisa
dimasukkan. Jadi intinya setelah nanti proses ini masuk tadi itu nanti akan mengeluarkan cairan yang masuk ke ruangan yang bagian bawah tadi. Nanti segera masuk operasional alat. Pertama, material yang organik yang ingin kita olah tiap hari kita masukkan ke dalam ya, kita masuk ke tempat ini. Untuk cangkang telur ini baiknya di diaturkan seperti diaturkan ya. Oh ya. Ya, dimasukkan. Mungkin saya sedikit kelupaan, perlu saya tambahkan. Kenapa saya memilih yang metode aerobik? Ini karena ada keunggulannya bahwa kalau yang sisi ini maka bau yang keluar dari alat ini kan berkurang. Dan ini untuk antisipasi kalau Bapak Ibu tiap hari menambahkan sampah. Jadi ini bisa dibuka tutup alat ini, menambahkan bahan lagi tiap hari. Ya, cukup. Kemudian setelah itu kita ada bahan tambahnya berupa apa? Ini air cucian beras. Biasanya kita ambil yang cucian yang pertama. Ini kita tambahkan dengan gula Jawa. Kalau 1 kali cucian beras 1 gayung, biasanya tambah ininya cukup seibu jari saja. Jadi maksud penambahan ini adalah untuk menambah energi bagi bakteri-bakteri pengurai bahan organik yang sebenarnya sudah terkandung pada limbah sampah organik tersebut. Ini jadi ini cukup dibasahin saja permukaannya, ya. Cukup. Terus kita tutup. Nah, besok kalau Bapak Ibu mau menambah lagi bahan material organik, dibuka, ditambah lagi, lakukan hal sama di kepyuri dibasahi dengan tadi air cucian beras. Sama misalnya hari berikutnya ada sampah lagi, masukin lagi, terus dikasih itu lagi, terus dibasahin lagi ya, terus ditutup lagi. Nah, kemudian dari kalau tiap hari Bapak Ibu nyuci beras kan pasti ini sisa berarti. Nah, ini sisa sudah bisa ditampung ya. Ditampung karena hasil riset menunjukkan bahwa air cucian beras ini pun mengandung unsur, terutama itu ada fosfor, dan juga mengandung juga bakteri aerobik yang membantu penguraian bahan organik. Ini fungsinya apa? Kalau kita nampung ini bagi Bapak Ibu yang biasa di musim kemarau kesulitan air, jadi jangankan untuk nyiram tanaman biasa susah. Nah, berarti kan tadi tampungan air cucian beras ini bisa untuk menjadi cadangan pada waktu musim kemarau untuk menyiram tanaman Bapak Ibu. Dari hasil ini yang bisa kita manfaatkan nanti adalah pupuk padat kompos yang di bagian atas, dan di bawahnya itu disitu disebut pupuk organik cair. Kalau banyak disebut, kalau di TPA disebut lindi. Cuman lindi di TPA sama di sini sedikit berbeda. Kalau di sini bahannya sudah terseleksi, jadi insya Allah lindinya mempunyai kualitas yang lebih baik dibanding di TPA, terutama untuk pemupukan tanaman.